Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru musibah Pondok Pesantren Al-Qazini, ada reporter JTV Juli Susanto yang saat ini berada di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo. Selamat malam rekan Juli. Bisa Selamat disampaikan? malam. Baik, bisa disampaikan untuk update terbaru di Rumah Sakit Islam Siti Hajar, Sidoarjo dan bagaimana kondisi pasien yang dirawat di sana? Baik, selamat malam Stefani dan juga pemirsa. Saat ini suasana di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo masih cukup lengang dan belum ada aktivitas kedatangan korban bangunan musola yang runtuh di Ponpes Al-Qazini Sidoarjo. Namun sejumlah petugas di posko ini masih terus bersiaga dan menunggu kabar resmi dari petugas yang ada di TKP atau di tempat kejadian runtuhnya bangunan di Ponpes Al-Qazini yang hingga kini juga masih mengupayakan evakuasi. Belum ada keterangan resmi, namun sempat ada kabar bahwasanya petugas tidak melakukan evakuasi korban, hanya melakukan pengangkatan material yang tumpukan bangunan seperti itu. Namun lagi-lagi ini memang masih belum terkonfirmasi. Ini baru sebatas kabar yang beredar di sini. Dan pemirsa, dapat saya sampaikan sore tadi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut untuk menangani korban ini menyediakan dua rumah sakit tambahan, yakni di Rumah Sakit Pusdik Bayangkara Porong dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hal itu disampaikan tadi Khofifah saat melakukan peninjauan di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo di tempat saya melaporkan. Kedatangannya Khofifah tadi juga memastikan kesiapsiagaan petugas yang ada di sini, terutama petugas dari tim DVI, Inafais, kemudian tim forensik. Khofifah juga memastikan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait kebutuhan korban yang kini masih dalam proses evakuasi, termasuk salah satunya menambah kapasitas penampungan bagi korban yang ada di rumah sakit ini ke dua rumah sakit yang akan ditambahkan itu. Hingga saat ini petugas juga masih melakukan evakuasi dengan mengangkat puing-puing yang ada di puing-puing reruntuhan yang ada di Ponpes Al-Qazini, dan hingga malam ini juga masih berlangsung. Sementara di rumah sakit ini dari 3 pasien yang dirawat atas nama Muhammad Royhan Al-Firda asal Bangkalan, kemudian Saka Nabil Ihsani dari Lumajang, dan M. Alvin Ramadhani Probolinggo. Dari 3 pasien atau korban yang dirawat ini, 2 diantaranya sudah dinyatakan KRS atau boleh dipulangkan. Namun untuk waktunya kami juga masih bisa mengonfirmasi. Artinya dengan pulangnya 2 korban itu menyisakan 1 korban yang kini masih dalam penanganan tim medis. Ya baik, terima kasih Juli Susanto atas laporan selengkapnya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari keempat pencarian tim penyelamat belum bisa menemukan korban. Dan terbaru BBPB dan Basarnas telah melakukan pertemuan dengan wali santri di posko, menyepakati pencarian dilakukan dengan alat berat. Sementara kehadiran Muhaimin Iskandar, Menko Pemberdayaan Masyarakat, meminta pencarian dipercepat. Berikut laporan yang disampaikan reporter Mujianto Primadi di Ponpes Al-Qazini Sidoarjo. Silakan laporannya. Selamat malam pemirsa, saat ini saya berada tepat di jalan menuju Pondok Pesantren Al-Qazini, Kecamatan Geduran, Kabupaten Sidoarjo.
Siang tadi BNPB dan Basarnas melakukan pertemuan dengan orang tua korban, berada di posko dan mendapatkan asesmen atau izin untuk pencarian menggunakan alat berat yang dibantu oleh petugas dari TNI Polri untuk memindahkan puing-puing bangunan dan beberapa kayu yang terdapat di reruntuhan bangunan tersebut. Kemudian di posko sudah disediakan layar monitor yang bisa diakses oleh para wali santri melihat kerja dari petugas gabungan dari Basarnas, TNI Polri di saat mengoperasikan alat berat memindahkan bagian-bagian bangunan yang roboh beberapa hari kemarin. Kemudian tim DBI Polda Jatim siang tadi melakukan tes swab DNA untuk mencari kebenaran korban dengan wali santri. Artinya ada kecocokan sehingga memudahkan pendeteksian sejak dini. Sementara itu Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar siang sore tadi juga berkunjung ke pondok pesantren dan memberikan penguatan dan himbauan kepada petugas pencarian untuk segera melakukan pencarian secepatnya apapun kondisi korban saat ditemukan. Berikut petikannya. Ya, yang pertama kita semua bersedih dan berduka kepada keluarga yang ditinggalkan putri putranya. Yang paling pokok sekarang penyelamatan yang masih hidup di rumah sakit dan di lokasi. Yang kedua, sudah sampai detik ini keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya. Sudah tidak perlu dikhawatirkan risiko-risiko dalam evakuasi, dalam artian kita keluarga juga memutuskan supaya yang paling cepat ada kepastian dan kita sudah saya sampaikan kepada BNPB untuk segera melakukan evakuasi secepatnya apapun kondisinya. Ya tadi kan sempat melihat di lokasi, apakah betul untuk mengonfirmasi bahwa ada 20 jenazah yang saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, Pak? Saya tidak bisa melihat langsung, tapi saya jarak jauh, nanti silakan tanya. Kalau untuk pemberdayaan, penguatan yang diberikan kepada keluarga yang saat ini sedang masih menunggu di sini seperti apa, Pak? Ya, barusan kita temuin, beliau menyampaikan yang penting secepatnya ada kepastian. Apapun dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan meninggal dunia, keluarga sudah pasrah. Yang penting ada segera kepastian. Saya tadi juga sudah komunikasi sama Pak Pratik, kita ingin cari jalan keluar. Pertama, pesantren-pesantren yang membangun hendaknya menggunakan standar teknik, ilmu teknik. Tentu harus ada ahlinya. Kepada yang belum ada ahlinya, tolong dihentikan dulu. Hingga saat ini petugas gabungan belum menemukan korban meskipun dengan menggunakan alat berat yang dibantu oleh petugas dari TNI Polri. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sidoarjo. Mujianto Primadi dan juru kamera Fatku Rosli melaporkan. Baik, terima kasih laporannya rekan Mujianto Primadi dan selamat bertugas kembali.